Juni, pemirsa, tim gabungan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Tengah, dan Polda Banten menggerebek pabrik narkoba jenis ekstasi jaringan internasional. Penggerebekan terjadi setelah polisi mendapatkan informasi dari Bea Cukai tentang masuknya alat pencetak ekstasi. Penggerebekan pertama dilakukan di sebuah perumahan mewah Lowenswan City, Klaster Esanta, Tangerang. Polisi mengamankan ribuan pil ekstasi berbagai bahan baku seperti metapetamin serta mesin pencetak pil ekstasi. Di saat yang sama, penggerebekan juga berlangsung di sebuah rumah di Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Pabrik ini masih satu jaringan dengan penggerebekan di Tangerang. Penangkapan jaringan pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang dilakukan usai polisi mendapat informasi dari Bea Cukai terkait adanya pengiriman barang dari Tiongkok berupa alat pencetak ekstasi. Dari penggerebekan, polisi menangkap 4 pelaku, 2 dari Tangerang dan 2 orang dari Semarang yang berperan sebagai koki atau peracik pil ekstasi. Pabrik ekstasi ini baru beroperasi selama 2 hari, namun sudah menghasilkan 50.000 butir pil ekstasi. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka lainnya yang diduga sebagai otak dari 2 pabrik ekstasi yang digerebek. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, industri narkotika di Indonesia bisa dikategorikan sudah menggurita. Adanya permintaan yang tinggi, harga yang kompetitif, dan hukum yang bisa dibeli bisa jadi alasan mengapa sindikasi narkoba bercokol di Indonesia. Benarkah sesulit itu memberantas gurita industri narkotika di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan Kombes Pol Jayadi, Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, dan Terry Zakiar Muslim, Kasubdit Analisis dan Target Narkotika Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC. Pak Terry, Pak Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Reno. Selamat Hari Bayangkara untuk Pak Jayadi ya, yang ke-77 hari ini. Saya ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Kalau kita melihat tadi operasi yang mengungkap ya narkoba di Aceh. Saya catat di sini ada 348 kg sabu yang disembunyikan di kebun begitu ya. Melihat kuantitasnya ratusan kilogram, apakah bisa dikatakan tempat itu sebagai dalam tanda kutip lumbung untuk sabu kemudian ditransaksikan lebih luas lagi? Ya. Jadi wilayah-wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau, Kepulauan Riau, termasuk Sumatera Selatan, itu menjadi wilayah-wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari kami. Kenapa mendapatkan perhatian khusus dari kami? Karena di wilayah itulah jarak perairan antara pesisir timur Sumatera dengan Malaysia itu cukup dekat. Pengalaman kami beberapa tahun terakhir ini, barang-barang itu berasal dari wilayah Malaysia. Maka dari itu kami berkolaborasi dengan teman-teman di polda-polda tersebut, termasuk dengan teman-teman dari Bea Cukai untuk melakukan pengetatan di wilayah-wilayah tersebut. Harapan kami adalah untuk mengurangi masuknya sabu dari wilayah Malaysia masuk melalui provinsi-provinsi yang saya sebutkan. Mengurangi ya, bukan menihilkan ya? Kami berupaya sekuat tenaga. Kalau membuat nol kemungkinan agak sulit. Tetapi setidaknya mengurangi itu mungkin bisa kita lakukan. Oke. Lalu kalau kita melihat data ya Pak Jayadi. Di Indonesia ini setidaknya ada 49 jaringan narkotika. 23 jaringan luar negeri internasional. 26 ini jaringan yang ada di dalam negeri. Analisa sementara, kenapa ini bisa berkembang biak sampai dengan puluhan jaringan? Perkara narkotika atau kasus narkotika, jaringan-jaringan ini melibatkan jaringan internasional. Mereka tidak akan bisa bekerja sendiri. Kenapa tidak bisa bekerja sendiri atau jaringan nasional saja? Karena barang sabu ini berasal dari luar. Indonesia tidak memproduksi narkotika jenis sabu. Tetapi ini berasal dari Golden Triangle, yaitu dari segitiga emas, Myanmar, Thailand, Laos, dan sekitarnya. Negara-negara itulah sebagai negara supplier narkotika jenis sabu yang masuk melalui Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia. Itulah yang membuat kenapa jaringan ini terus berkembang. Berarti menghentikan jaringan internasional sama dengan menghentikan juga pergerakan jaringan di dalam negeri? Setidaknya itu yang bisa kami lakukan. Bisa memutus mata rantai jaringan internasional, kemudian mengurangi
pasokan yang dari luar masuk ke Indonesia. Oke, Itu yang kami lakukan. Baik, saya ke Pak Terry. Ya, Kalau silakan, kita Reno. melihat operasi pengungkapan kemarin di Aceh ya. Aceh ini kan aksesnya mungkin secara geografis paling ucuk gitu ya. Akses lautnya di situ. Tapi kenapa bisa masuk ratusan kilogram sabu, Pak Terry? Apakah mungkin teman-teman di Bea Cukai untuk screeningnya masih kurang strict lagi? Iya. Terima kasih Reno, ini pertanyaannya menarik dan memang membuat saya harus agak berpikir ya. Namun demikian, kalau boleh digambarkan bahwa laut kita secara nasional itu kurang lebih 70% dari wilayah Indonesia adalah garis pantainya adalah 95.000 kilometer. Yang notabene bisa dibayangkan misalnya saja seperti di area sekitar perairan Selat Malaka sampai ke Aceh sana, itu tentu bukan jarak yang dekat. Sedangkan ukuran-ukuran kapal misalnya paling besar 30 meter misalnya. Tentu juga tidak bisa mengcover sedemikian rupa walaupun kapal-kapal tersebut dijejerkan gitu. Namun demikian tetap proses analisa, proses targeting dan proses pertukaran informasi melalui kolaborasi joint analisa dengan rekan-rekan dari Barreskrim Polri berlangsung terus. Sehingga ini menentukan efektivitas dan efisiensi dari operasi. Tentu kenapa pertanyaan tadi bahwa masih bisa masuk masalah screeningnya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan seperti di bandara yang sudah ada channelnya khusus yang memang tidak ada tempat lain orang untuk lewat. Nah kalau di laut ini kan speednya cukup besar, sehingga mungkin pelabuhan bukan satu-satunya akses masuk ya. Itu pelabuhan bukan sebagai salah satunya akses. Yang kita katakan kita kenal sebagai landing spot itu tersebar dari mulai seberang dari Sabang sampai ke mendekati Medan. Istilahnya ada jalur-jalur lain, jalur-jalur khusus, jalur tikus bahasanya. Ini menarik ini ketika kita membahas jalur tikus begitu. Yang saya dengar berkali-kali adalah ini masuk lewat jalur tikus, jalur yang tidak biasa dan seterusnya. Ketika memang petugas sudah tahu di situ ada jalur tikus, kenapa kok tidak ditutup atau operasinya lebih diintensifkan, Pak Jayadi, Pak Terry? Ditahan dulu jawabannya, kita harus jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kita sambung perbincangan kita malam hari ini bersama dengan Pak Jayadi dan juga Pak Terry. Pak Jayadi, terkait dengan jalur tikus tadi diakui ya, ada di sepanjang Indonesia ini untuk jalur masuk narkoba. Kalau memang sudah diketahui dan dipetakan ada jalur tikus, kenapa kok tidak misalkan ditutup atau dilakukan operasi yang intensif di situ? Jalur tikus cukup banyak sepanjang pesisir pantai dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan. Tetapi harus diingat ketika kita melakukan penangkapan di jalur tikus titik A, mereka tidak akan datang lagi ke titik A itu. Tetapi mereka akan berpindah ke titik B. Ketika kita lakukan penangkapan di titik B, mereka selalu berpindah-berpindah. Nah, kita tidak mungkin melakukan pengawasan sepanjang titik dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan. Faktornya apa yang kesulitan? Jumlah SDM-nya kah? Jumlah aparat kita terbatas. Bagaimana kita bisa mengawasi dari ujung Aceh sampai ke Sumatera Selatan sepanjang pantai itu? Maka harapan kami tidak hanya saja mengandalkan aparat yang ada, bantuan masyarakatlah yang harus lebih optimal untuk membantu para aparat memberantas peredaran gelap narkotika. Oke, berpindah dari titik ke titik. Pak Terry, ini kelihatannya sindikat juga pandai dalam tanda kutip ya, bermetamorfosa. Nah ini bagaimana kalau menurut Pak Terry ketika sindikat ini pandai bermetamorfosa, petugas bisa apa termasuk Bea Cukai? Jadi memang betul tadi menyambung yang disampaikan sama Pak Jayadi terkait dengan jalur tikus. Metamorfosa terjadi karena mereka selalu belajar dari penangkapan-penangkapan sindikasi-sindikasi yang sebelumnya. Dari situ mereka belajar faktor-faktor apa yang membuat mereka tertangkap. Dan itu yang nantinya akan mereka perbaiki atau dikatakan mungkin dia melakukan improvisasi secara berkelanjutan. Nah itu juga yang harus dilakukan oleh petugas. Dalam hal ini tentu kalau selama ini petugas itu mungkin masih ada unsur masing-masing. Nantinya kalau untuk menutup metamorfosa tadi, maka harus saling bisa bertukar informasi, bertukar data,
tentang berbagai macam hasil penindakan yang dilakukan oleh baik misalnya let's say kita bea cukai dengan Polri, kemudian dengan kita menggabungkan data, pasti kita akan tahu tren, kita akan bisa analisis, dan mungkin dari situ kita bisa menghemat atau efisiensi terhadap deployment atau peluncuran-peluncuran operasi-operasi kita. Oke. Dan tentu metamorfosa tidak hanya terjadi pada jalur maupun lokasi, tapi modus operandi, cara concealment, Cara-caranya ya. kemudian substansi yang dipakai dari mulai mungkin padatan bubuk cair sampai di infuse dan lain-lain, itu juga harus dipelajari semua. Yang dikatakan sebagai post-seizure analisis. Jadi kita melakukan analisa-analisa terus, seperti mereka belajar menganalisa kita, maka kita beradu kuat untuk ikut menganalisa bagaimana tren-tren transaksional. Jangan sampai intinya petugas itu kalah pintar dengan para sindikat ini ya. Begitu Pak Terry kurang lebih. Saya ke Pak Jayadi, ada statement menarik disampaikan sekitar bulan Mei kemarin terkait dengan Barreskrim Polri ini mencium ada dugaan peredaran uang narkoba di pemilu 2024. Ini ada kaitannya dengan masifnya penangkapan yang Anda ungkap di tahun atau di bulan Juni ini sajalah setidaknya di Tangerang, Semarang, Jakarta dan seterusnya. Ada kaitannya? Pengungkapan yang terjadi di bulan Juni memang cukup masif kita lakukan, dan dari sisi barang bukti juga cukup signifikan. Dari sisi tersangka juga tersangka yang kita lakukan penangkapan cukup banyak. Nah, pertanyaannya apakah ada kaitannya atau ada korelasinya dengan kontestasi yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu akan datang. Hasil identifikasi kita, hasil investigasi kita sampai dengan hari ini belum kita temukan indikasi-indikasi keterkaitan pengungkapan kita dengan kegiatan politik yang akan terjadi di 2024. Baik, Pak Jayadi tahan dulu. Teman-teman mau bisa ditampilkan grafis bagaimana pertumbuhan atau peningkatan jumlah kasus narkoba di Indonesia setiap kali jelang tahun politik ya. Ini kita rangkum dari tahun 2013 ke 2014, kemudian 2018 ke 2019. Kita lihat di situ ada peningkatan. Betul. Oke, Pak Terry mungkin ada analisis terkait dengan hal ini, ada keterkaitan dengan peningkatan jumlah kasus narkotika yang diungkap dengan jelang tahun politik ini? Tentu karena kami kan berdasarkan faktual dan data analisis yang memang mungkin elemennya bukan hanya itu ya. Karena bisa jadi timing dari pemasukan narkoba itu disesuaikan dengan event-event yang terjadi di dalam negeri. Seperti misalnya kayak sekarang kan ada liburan panjang, ada liburan sekolah, ada Natal dan Tahun Baru, dan biasanya ketika orang menginginkan hiburan, menginginkan entertaining, dan di situ menggunakan narkoba, tentu pasti ada terjadi. Ini kan karena kebetulan yang diteliti transisi antara menjelang tahun politik. Namun kalau kami base untuk analisisnya adalah bukan ke situ, tapi apakah di negara sumber sedang masif produksi, kemudian apakah di negara ini terkait supply and demand. Kalau di negara sumber atau negara sumber tadi dimaksud oleh Pak Jayadi Golden Triangle itu tadi ya. Golden Triangle, Golden Crescent. Kalau memang terjadi peningkatan produksi di sana, itu pasti ada kaitan dengan permintaan yang di sini. Nah, permintaan itu tentu bukan hanya tergantung apakah terjadi konstelasi politik atau tidak, tapi tentu tergantung permintaan itu apakah ada waktu untuk menggunakan, ada tempat untuk menggunakan, kemudian ada uang untuk menggunakan. Tentu harus dianalisis secara komprehensif, nggak bisa hanya bahwa satu sisi ini menjelang transisi politik. Pasti ada faktor-faktor lain. Ada banyak variabel ya? Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Jayadi, Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Polri, dan Terry Zakiar Muslim, Kasubdit Analisis dan Target Narkotika Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC, sudah berbagi informasi di Prime Time News hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Reno.